tidak merata untuk mengabsorb atau menyerap kandungan uap air pada sisi obat atau powder gitu ya. Biasanya kita merekayasanya dengan turbulen, Pak, sehingga udara akan berbenturan dan akan mengambil sisi-sisi yang tidak terjangkau oleh laminar, seperti itu. Terus mungkin untuk example case-nya itu laboratorium ya dengan dimensi 6 kali 4 kali 3,5, room temperaturnya 22 plus 2, humidity 55% plus minus 5, dengan ACH standar 25. Karena ISO 8 itu ISO 6 itu range-nya di 15 sampai dengan 25. Tapi 30, tapi saya biasa range ACH-nya itu ambil di tengah-tengah di 25. Beberapa tipe atau formulasi udara pada ruang OK itu ada full fresh air. Bisa kita lihat contoh dari simulasi software ini, Pak. Dengan formulasi full fresh air kita bisa dapat di living coil-nya 10 dengan total kapasitasnya itu di 16 pk-an. Lalu dengan fresh air kita bisa lebih efisien lagi dengan mendapatkan kapasitas 10%, 10 pk-an, Pak, dengan living yang sama. Lalu untuk fresh air 30% pun kita dapat kapasitas yang lebih rendah. Jadi kesimpulannya semakin besar bukaan atau intake fresh air terhadap ruangan tersebut, maka semakin besar kapasitas yang akan kita gunakan, Pak. Jadi itu kita harus mengetahui kondisi dalam ruangan tersebut. Jika emang tingkat chemical di dalam ruangan itu terlalu tinggi, maka itu harus kita buang melalui exhaust 100% dan kita ganti intake full fresh air 100% pula, seperti itu. Tapi kalau kondisi ruangannya itu tidak terlalu berdampak terhadap chemical yang terlalu tinggi, maka kita bisa pakai opsi yang 50% atau 30%, Pak. Yang penting ruangan terdapat atau ada intake fresh air yang masuk. Jangan dibiarkan untuk semua full return air, karena nanti dampaknya akan ke pasien juga sih, Pak. Terus kita juga harus memperhatikan phase velocity-nya ya. Biasanya kan di seleksi itu kan selalu dilihatin tuh phase velocity-nya 550 sampai dengan 400-an lah kurang lebih ya, sekitar segituan. Dan jika itu terlalu tinggi, nanti dampaknya ke pasien mengalami hipotermia, Pak. Jadi itu juga harus diperhatikan dari phase velocity-nya, lalu intake fresh air-nya, sama tadi laju aliran juga itu harus diperhatikan. Terus sama kita kalau itu ruangan pun harus memahami juga targetnya berapa, humidity dari target temperatur tersebut akan terlihat, Pak. Kalau misalkan Nah, tadi kan dibilang kan ada bahasa hipotermia tuh. Itu kondisinya tadi gimana? Bisa diulangi lagi? Kalau velocity-nya terlalu besar, Pak. Oh, velocity sama air change itu sama nggak? Velocity sama air change itu beda, Pak. Kalau velocity itu kan kecepatan udara ya, kalau yang menyentuh objek. Kalau air change? Kalau air change itu pertukaran, Pak. Jadi pertukaran udara setiap jamnya. Pertukaran udara di ruangan itu? Ya, pertukaran udara di ruangan setiap jamnya, Pak. Terhadap udara luar? Ya, betul. Oh, oke. Ini nggak paralel nggak pertukaran udara dengan velocity? Kalau semakin pertukaran udaranya tinggi, velocity-nya makin tinggi. Sama nggak kayak gitu? Enggak sih, Pak, berbanding terbalik, Pak. Oh, Karena berbanding kalau terbalik.
kalau ACH itu kan yang memberi oksigen terbarukan ya terhadap Heeh. ruangan. Kalau velocity kan kecepatan fan yang dibawa kecepatan udara yang dihembuskan oleh blower, Pak. Mm-mm. Nah, itu kan nanti akan berbeda gitu. Seperti Oh, itu. yang bisa membuat dua-duanya makin besar itu apa? Kalau ACH itu kan tergantung dari desain kita Pak di awal. Makanya kan kalau kita acuannya pada ISO ya. Kalau ISO 6 itu kan sekitar 25 kali ya. Heeh. Maksimal di 30 sih sebenarnya. Cuman sekarang-sekarang itu kita disarankan untuk pakai 25 Pak untuk Oke. maksimalnya. Soalnya Gitu. bayangan saya itu kalau air change besar itu kan pengaruh ke phase velocity tuh, ke kecepatan Ah, udara masuk kan. ya. Bayangan saya kalau semakin udara pertukaran udaranya tinggi, velocity-nya makin tinggi. Enggak Karena gitu kan sih Pak. pengaruh ke speed motor nggak sih itu? Iya, pengaruh speed Ya motor. kan? Makanya kan biasanya untuk clean room tuh kan jenis fan-nya juga mereka harus pakai plug fan yang AC motor, Pak. Mm-mm. Gitu. Oke. Saya ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Eh, Kaitannya sama ACH ini kan sebetulnya mungkin sebelum ke pertanyaan Pak Uyu, mungkin basicnya itu ACH itu kan ada ketentuan 25, 20, Ya, 10 dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi dalam desain kan kita hanya melakukan pengkalian ACH dengan volume ruangan ketemu CFM. betul. Nah, sebenarnya kita tidak bisa validasi itu udara sumbernya dari mana. Yang penting si CFM-nya jadi ketemu 2000 CFM, misalkan ketemu ACH-nya 20 gitu. Mau itu dari return dibalikin lagi, mau itu dari udara luar. Gitu kan prinsipnya. Ya, Jadi ACH itu sebetulnya ada validasi nggak sih sebetulnya di lapangan gitu. Kenapa misalkan ACH-nya saya butuh 30. Nah, 30 ini tuh sumbernya dari mana sebenarnya? Apakah udara balik lagi ke situ, return full return misalkan, atau memang ACH itu kaitannya dengan fresh air gitu. oke. Eh, itu ada kaitannya dengan fresh air sih, Kang. Kalau untuk biasanya banyak dari user-user tuh memvalidasi ini emang benar ACH-nya 30. Gimana sih nentuin ACH 30? Kayak tadi balik lagi kan ke volume ruangan eh, dibagi sama dengan eh, CMH tadi dibagi dengan volume ruangan baru ketemu jumlah ACH. Biasanya kayak gitu sih yang case-case di lapangan kalau untuk membuktikannya seperti itu. Cuman kalau pengaruhnya ACH ini biasanya kan pada intake fresh air yang tadi disampaikan Kang. Seperti itu. Ya, ada lagi? Saya juga masih belum mengerti nih masalah ACH. Nanti next next ini kita bahas ya. Sebetulnya saya juga masih cari referensi Pak terkait ACH ini karena Eh, memang kalau misalkan asumsinya rumusnya kan hanya dua tuh ACH dikali volume ketemu CFM. Tapi si ACH ini sebetulnya tidak menjelaskan sumber udaranya dari mana. Apakah full return juga disebut ACH ataukah harus ada fresh air baru disebut ACH gitu. Biasanya ada validasi dari pengukuran CO2 misalkan di dalam ruangan atau pengukuran oksigen gitu. Setahu saya sih ada kayak alat ukur waktu itu ada tamu datang ke sini dia ngukur partikel plus ngukur kandungan CO2 di dalam ruangan. Wah, ini Bapak kayaknya kurang nih oksigennya katanya gitu. Ini ACH-nya apa pressure-nya perlu ditambahkan gitu. ya ya. Kurang lebih begitu. Oh, Iya. ya. Siap, siap. Ya Oke, coba nanti Kang Rey nanti digali lagi ya oke, masalah siap, ACH siap, ya. Pak. Ah, Karena saya bayangan saya juga ngukur ACH itu ini bayangan saya ya. Ngukur di kan ini bahasanya kan pertukaran udara nih. ya. Jadi ngukurnya di return gitu, di return antara return yang masuk ke unit dengan yang press air. Nah, itu saya pemikiran saya tuh di situ tuh. Pertukaran Oke. udaranya di situ. Makanya saya tadi agak bingung kan. Soalnya nggak ada alat ukur ECH, Pak. Nah, itu Ya, dia. ya, betul. Ah, Betul. Berarti ACH ini cuma parameter di ini aja kali ya, di diseleksi ya.
software ya atau gimana? Ya, ACH itu cuman sebagai formalitas dalam menentukan volume ruangan gitu, Pak. Oke. Jadi sorry, CFM ruangan dari berdasarkan volume. Berarti udah jadi parameter lah ya gitu ya. Iya, betul. Makanya Oke. memang ACH makin tinggi, volume CFM-nya juga harus jadi besar dan kecepatan udara juga pasti ya menyesuaikan dengan si CFM-nya gitu. Oke. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Ini ada pertanyaan Ya, dari Mas ini, Mas siapa nih? Mas Christian. Kang Ray nanya yang membedakan lab BSL2, BSL2 plus BSL3 apa saja? Apa ini? Saya nggak paham nih BSL. Bisa di ini Ray? oke, boleh. Ini yang saya tahu kemarin ya. Saya juga nggak terlalu expert juga lah di bidang ini. Cuman Ah, saya pernah mengalami di BSL 2 itu dia sebenarnya sih nggak ada perbedaan yang signifikan. Tetap mereka di unit itu harus ada HEPA filter. Sebenarnya kan pilihan ya. Kalau di ruang operasi itu kan biasanya HEPA filternya disimpan di ceiling, Pak. Nah, kalau di BSL 2 ini eh, opsional gitu, bisa di unit, bisa di ceiling. Tapi kebanyakan sih yang minta ke saya untuk BSL 2 itu di unit penempatannya gitu. Dan mm, juga untuk humidity-nya nggak jauh berbeda, tetap sama sih sebenarnya. Cuma dari sisi ruangan aja gitu. Dan perlakuan apa sistemnya pun dia eh, memerlukan 100%. Kemarin sih gitu. 100% intake fresh air-nya gitu. oke. Mas Chris. Jadi begitu ya. Cuman saya nggak tahu BSL singkatan atau apa nih? Biosafety Lab, Pak, singkatannya, Pak. Biosafety, Apa? Pak. Biosafety lab. Biosafety Lab. Bio Safety Lab. Wah, ini saya baru tahu Ya. lagi nih. Bio Safety Lab ya teman-teman tuh tanyain ntar bahasa BSL, BSL apa. Ya. Terus ini ada pertanyaan dari Pak Firdaus. Tadi tadi seperti itu jawabannya dari Kang Rey ya. Nanti kalau belum puas nanti kita tanyain lagi minggu-minggu di pertemuan berikutnya. Dari Pak Firdaus nih, Pak Rey, tadi koil yang dipilih di atas 6 row untuk menghindari adanya kondensasi pada ruangan OK, terutama karena 6 row ke bawah ada banyak bypass faktor. Apa benar kayak gini, Kang Rey? Coba di Ya sih Pak. Jadi takutnya salah pengertian. uh, benar Pak. Cuma biasanya kita itu kan kalau semakin lebih ke rapatan ya. Kalau semakin jumlah row-nya semakin banyak kan tingkat kerapatannya semakin besar ya, semakin rapat banget lah gitu. Sehingga udara tuh tidak yang loss gitu aja Pak, tidak bypass membawa kondensasi tadi. Kalau makin rapat kan otomatis udara itu terkondensasi lebih banyak ketimbang yang 4 row. Kalau 4 row kan terlalu banyak yang bypass faktor atau udara yang terlewatkan aja gitu. Tidak Mm-mm. ada sentuhan dalam waktu yang lumayan lama lah gitu. Makanya biasanya kita menerapkan untuk 6 sampai 8 row dan itu juga mempengaruhi terhadap living coil sih Pak. Kalau 4 row itu kan tidak maksimal di dew point yang 9 derajat gitu. Biasanya kita desain di 6 sampai 8 itu baru dapat di 9 derajat gitu. Oke. Living coilnya. Itu Seperti itu. bahasa kondensasi dari Pak Firdaus itu betul, Rey, tadi. Iya Pak, betul Pak. Betul ya? Kondensasinya Ya. di apa nih? Di coil, di unit, atau di casing, atau di mana? Macam-macam. Jadi kan kalau udara panas kita sentuhkan dengan udara dingin, itu kan Ya. mengalami kondensasi kan Pak. Nah, itu juga terjadi di coil dan terjadi di panel juga. Semakin rendah di poinnya atau living coilnya, Mm-mm. panel tuh biasanya mengalami kondensasi atau keringetan lah kita istilah lihatnya gitu. Mm-mm. Seperti itu. Tapi kalau panel oke sih bagus isolasinya. Nah dia kondensasinya lebih di arah mana? Kalau ruang OK itu kondensasinya lebih banyak di eh, area dekat evap Pak biasanya Hmm. di panel evapnya Oh di seperti itu. panel EPAP ya. Cuma kita biasanya siasatin tuh ada tambahan drain pan Pak, Mm-mm. tambahan drain pan di luar gitu. Justru
kita itu harus mengkondensasikan uap air tadi, Pak. Oke. Supaya turun ke drain pan yang udah kita sediakan di dalam AHU. Oh, oke, Ketika oke. nanti dia terlalu bypass dan menyentuh coil hanya waktu singkat, itu Ya. kan otomatis biasanya itu air kondensasinya itu terbawa ke ruangan, Pak. Seperti itu. Oh, oke. Nah, Ah, menarik. Jadi justru harus dikondensasikan sehingga ya, nanti lewat bypass. Nah, kalau dia terlampau kering kan nggak boleh juga ya. Kalau kering kan kulit pasien gimana ya? Kalau terlampau kering ya. biasanya kan ada range-nya, Pak, berapa humidity yang Oh, di setting gitu ya. oh, oke, Ibaratnya oke. kita kayak baju kita masukin ke dalam air, kita Hmm, peres tuh. Nah, itu hmm. kan nanti kandungan air di dalam bajunya tersebut kan udah tidak banyak seperti kita masukin ke dalam ember gitu ya, ibaratnya yang Ya. terisi air gitu. Oh, oke. Analoginya sih seperti itu sih kurang lebih. Jadi ada batasannya lah ya, seberapa kering deh ya Ya, betul. dikondensasikan. Oke, Tergantung oke. Hmm. tergantung settingan humidity-nya mau di berapa gitu. Oke. Oke. Oke, Makasih, Rey, Pak Rey. sebelum ke materi selanjutnya, Rey, kita Oke, ini ya, kita baca pertanyaan lagi nih, Rey. Wah, banyak yang nanya nih, boleh. Rey. Berarti antusias nih peserta eh, materi ini, Rey. Kang Rey nanya dari Nazar. Boleh. Mana tadi Najar? Oh dia ada baru lagi. Kang Rey nanya untuk standar velocity untuk ruangan clean room berapa ya? Dan parameter untuk menentukan velocity itu apa aja? Untuk menentukan velocity biasanya kan kita di selection tuh kan ada apa ya? Atau di brosur tuh suka ada tuh. Kalau di kita tuh range-nya kan 400 sampai dengan 550 tuh. Nah, itu yang jadi parameternya di situ aja sih. Biasanya kalau saya itu disarankan sama engineering-nya customer gitu ya. Kalau bisa fast velocity-nya itu jangan di angka 550, terlalu mepet. Jadi kita biasanya buat itu di 400 sampai 450. Di middle berarti ya. Ya, Oke. gitu. Nggak. Kalau di atas tuh kenapa, Rey? Kalau di atas itu? Biasanya itu kan carry over juga sih, Pak. Oh, Udara biasanya kan udara yang gimana ya bahasanya ya? Udara yang mengandung uap air yang tinggi itu bisa ke bawah, Pak. oke. Gitu. Oke, baik. Kang Rey masih ada berapa slide lagi? Satu lagi sih, Pak, ini doang Satu lagi ngejelasin ya. Oke, kita case. beresin dulu satu slide lagi sebelum ke ada pertanyaan juga nih, ada tambahan pertanyaan. Yang mau nanya silakan ini diketik ya, nanti saya bacakan. Ya, silakan Kang Rey, lanjutnya. Nah, mungkin ini case-nya aja ya, Pak ya. Ini by project aja sih sebenarnya, makanya dadakan banget. Ini clean room system untuk F&B juga nih ya. Kayak biasanya itu produknya itu powder atau bubuk. Nah, ini sebelum Bubuk. lanjut, for F&B dijelasin dulu. Nah, eh, ya sebenarnya sih treatmentnya sama aja. Bukan, Cuman bukan, ada singkatan F&B-nya apa? oh Food and food and beverage. Nah, beverage nah itu Mang Jejen. kalau saya sih tahu, yang lain takut nggak tahu. Oh, Ayo lanjut. oke, ini project di Fonusa, Pak. Ruangannya itu super room. Humidity-nya itu dia minta 30 derajat. Target temperatur itu di 20 plus minus 5 derajat. Di sini ada sistem atau skematik yang kita gabung karena kaitannya ini kan dengan humidity ya, Pak. Nanti mungkin saya akan jelasin di sebentar. Ada ilustrasi ini aja sih apa. Mungkin nanti takut ada pertanyaan apa sih bedanya heater sama dehum gitu kan. Oke. Oke, kalau heater atau biasanya kan sama dehum portable tuh ya, dia tuh range humidity-nya itu di 50 sampai dengan 60% lah, itu udah maksimal. Sedangkan yang dehum desikan itu kan bisa under lah, di bawahnya itu sampai 10% gitu bahkan. Yang membedakannya itu kalau kita coba tes kemarin itu kan maksimal di poinnya AHU ini di 9 derajat ya, 9 derajat dengan target 20 derajat Celcius dan
pencapaian humidity-nya di 50 lah, di bawah 49,1. Kita dapatkan absolute humidity-nya itu di 7,17 Pak, gram per kilogram. Sedangkan kalau kita pakai dehumdesikan dengan target 20 dengan humidity-nya di 30%, itu kita bisa mencapai di absolute humidity 4,35. Karena ini yang nanti akan menjadi parameter untuk menghitung kapasitas dehum tadi, Pak. Maka itu kita ada perbandingan di sini, ada heater dan dehumdesikan tuh. Kalau dehumdesikan itu mampu atau absolute humidity-nya lebih rendah ketimbang electric heater gitu, Pak. Seperti itu. Nah, ini berarti heater plus dehum ya, yang tadi dibicarakan, bukan heater aja kan ya? Bukan heater aja, Pak. Jadi ada perbandingan gitu. Saya mau ngasih perbandingan ya. Kalau dehum tuh bisa mencapai 30% gitu. Tapi bahkan di bawahnya. Jadi walaupun dibantu dehum itu malah nggak bisa ekstrim ya ininya, humidity-nya ya. Karena kan dehum itu kan ada 2 tipe, Pak ya. Desikan sama yang portable atau biasa kita sebut refrigerasi ya. Nah, itu punya keterbatasan, Pak, terhadap performansi humidity-nya gitu. Jadi kalau yang heater sama dehum portable itu sebenarnya sebanding. Sedangkan kalau desikan itu lebih tingkatannya lebih tinggi lah gitu untuk mengabsorb kandungan uap airnya, Pak. Seperti itu. Oke, lanjut. Terus biasanya kita harus menerapkan sistem pre-cooling sama post-cooling. Kenapa sih harus ada pre-cooling, post-cooling gitu kan? Kenapa nggak langsung post-cooling aja? Ya, timbul pertanyaan itu. Karena kenapa disediain pre-cooling? Sebenarnya tujuannya sama dengan yang tadi, tingkat raw-nya harus tinggi segala macam ya, supaya kandungan uap air itu seperti baju yang direndam ke dalam air gitu, kita peres sama kayak gitu. Jadi airnya kan jatuh semua ya. Sama di sistem ini pun sama gitu. Fresh air itu kan kandungan uap air itu sekitar 167,4 gram per pounds ya. Dengan kita asumsikan ambient temperaturnya itu di 35 RH 70. Gimana caranya supaya 30% di ruangan dengan 23 derajat Celcius di ruangan itu tercapai. Makanya kita perlukan itu pre-cooling. Pre-cooling ini nanti ada coil juga, coil evap sama. Nanti itu udara luar itu disentuhkan oleh coil evaporator sehingga terjadi kondensasi di proses tersebut. Dan maka proses tersebut naik ke atas itu ada 49,8 gram. Jadi secara data ini dia dapat menurunkan kandungan uap air, Pak. Dan living temperaturnya pun bisa mencapai 10 derajat. Ini tergantung settingan kita ya nanti di AHU. Lalu nanti dia masuk ke dalam sistem dehum. Sistem dehum ini akan mengambil kandungan uap air yang tersisa tadi, sekitar 49,8 ini. Gimana caranya bisa diserap gitu. Makanya perlu dehumdesikan. Nanti dari dehumdesikan ini itu kan ada heater juga ya di dalamnya ya. Untuk proses ini pun sama sih kurang lebih, cuma kalau yang dehum itu kan dia nanti uap airnya itu akan tersentuh oleh desikan rotor, Pak. Akan terserap di dalam desikan rotor. Makanya keluar dari dehum pun kita lihat datanya di sini bisa sampai 2,87% RH-nya, Pak. Dan uap airnya bisa sampai turun ke 9,7 gram. Seperti itu. Lalu masuk ke dalam proses post cooling. Kenapa sih harus ada post cooling? Karena kan temperatur keluar dehum itu kan tinggi ya, sekitar 96,9 derajat Fahrenheit. Makanya kita perlukan proses post cooling supaya menurunkan temperatur, tetapi tidak mempengaruhi
uap RH Pak. Dan RH pun akan menaik hanya sedikit sih dari 2,8% ini. Nanti ada kenaikan sebesar 25,2 gram per pounds. Dan nanti setelah masuk proses ini lalu ke ruangan tercapai 30% dengan 30% dengan temperatur 23 derajat. Nanti akan tersirkulasi terus Pak. Makanya di sini ada proses bypass juga ya. Bypass dari 3.200 di bypass sekitar 2.435 CFM ke dalam sistem sebelum post cooling gitu. Jadi yang nanti tercampur dengan proses pre-cooling itu sekitar 766 CFM. Seperti itu sih Pak siklusnya Pak, kurang lebih. Oke. Ini siklusnya standar ya udah ya. Ya, Dan standarnya ini seperti mungkin ini. nanti yang nanti kita mau bawa ke pameran. Betul ya Kang Mukni? Seperti ini ya. Kurang lebih ya. Iya betul Pak. Cuman Oke. memang kalau di unit AHU pameran kita tidak ada pre-cooling, hanya main Oh, coolingnya saja. oke oke oke. Oke. Korelasinya dengan tadi penjelasan Kang Rey, kita nggak ada pre-coolingnya gimana tuh Kang? Kalau nggak ada pre-coolingnya mungkin kerja post coolingnya lebih berat aja sih Pak. Maksudnya Oh, lebih ekstra aja gitu. oh, oh. Tapi Karena kalau kan di, kita, oke lanjut. karena kan udara luarnya kita tidak apa ya turunkan lah kandungan uap airnya. Jadi kita turunkannya di dalam dehum kan, sistemnya Ya, kan seperti itu. Maka dari itu kan kerja si AHU tersebut akan lebih ekstra aja. oke. Berarti kalau dari sisi customer kalau ngelihat ada pre-cooling lebih kelihatan serem gitu ya. Lebih terjamin aja sih Pak kondisi ruangan tercapai. Gitu Karena ya. nanti akan ada beberapa faktor juga di dalam ruangan ya, nggak hanya Heeh. leaking, tapi terhadap AHU pun itu akan mempengaruhi gitu Pak. Maksudnya kalau biasanya kita pakai 4 row gitu ya, 3 row, kalau di sistem ini kita harus pakai di 6 sampai 8 row gitu. Iya, iya, iya. Bahkan Oh, kalau gitu. misalkan hanya post coolingnya aja bisa sampai 10 row gitu, kurang lebih gitu. Jadi Karena kan pengaruhnya kita begitu ya. pengen mengabsorb tadi kandungan uap air Pak. Karena Oke. musuh terbesarnya humidity itu kan kandungan uap air tadi Pak. Ya. Baik. Baik Kang Rey, ini jangan dulu di stop ya share screen-nya karena ada beberapa pertanyaan takutnya mau ngejelasin dari sini ya. Oh, boleh Pak. Berarti materi sudah selesai ya. Nah, ini ada pertanyaan tambahan nih Kang. Oke. Dari pertama dari Koh Christian. Ini nanya nih. Kang nanya apakah teknik turbulator? Turbulator nih apa nih? Kayak Turbulence maksudnya. turbulator mungkin untuk angin atau untuk Turbulen mungkin. air nih ya. Merek lain merupakan salah satu cara untuk mengurangi bypass faktor ya, nanya. Tapi kalau pakai turbulator maka service cleaningnya susah sekali. Nah, ini Nah, gimana nih? Gimana, Kang Rey? Kayak silencer mungkin ya? Turbulator itu atau gimana? turbulator. Turbulator, Ya, turbulensi. turbulator Bang Ijen. Hah? Bukan Pak, turbulator itu kan fin-nya itu yang di tengah itu di cross Pak. Pin yang tengah di cross. Iya, jadi kalau dari evap itu kalau punya kita kan dari depan sampai belakang kan lurus. Kita center kita bisa lihat lampunya. Kalau turbulator kita center dari ujung sini itu dia cuma sampai di tengah. Jadi kalau dia di atas tuh tengahnya kayak digeser setengah pin itu loh Pak jaraknya. Oh, itu. Itu kalau di Semarang saya biasa ketemu AHU-nya tren Pak yang CLCP itu. Tapi servisnya susah ya? Iya Pak, nggak bisa itu harus bongkar dari atas Pak. Karena kalau disemprot dari belakang, Oh iya. itu kotorannya ngumpul ke tengah. Dari Makanya depan juga sering ngumpul mampet ke ya, tengah. sering mampet dan itu sebagai keuntungannya buat kita bisa ganti koil. Itu mah jangan ditiru lah ya. Kita kita lanjut aja pertanyaannya kok. Oke. Gimana kok? Kita lanjut atau gimana? Atau Lanjut mau aja dijawab enggak dulu? apa-apa. Lanjut aja enggak apa-apa. Terserah sih. Gimana Rey? Ada mau dijawab atau gimana?
Ya kalau itu kan misalnya ngaruhnya ke ini juga ya, drop tekanan juga ya Pak. Ya. Kalau kehalang gitu kan berarti kan tekanannya lebih besar lagi gitu buat Mm-mm. tembus gitu kan. Ya itu aja sih mungkin Ya, ya. Oke, Sama pendapat ini saya. Ray, Ah, kita lanjut kalau tingkat gitu. penyerapan ininya lebih lebih tinggi dia evaporasinya, namun ya maintenance-nya jadi ya sulit. Nah, ya. betul. Dia kan Terima kasih. proses penyentuhan ininya ke koilnya kan lebih bagus yang turbulator itu. Cuman Ya, sisi maintenance-nya jeleknya ya itu pasti si koilnya mampet. Empat ya. Tapi secara sentuhan ini perpindahan kalor, perpindahan panasnya bagus dia. ya. Iya, iya, Nggak iya. bypass faktornya kecil kan, karena bersentuhan langsung dengan Koil. apa namanya turbulator tadi. Eh, Nah, ini Kang, ini Mas Christian tolong dicari nih yang pakai turbulatornya pasti udah mampet nih. Salah satunya ya Holiday Inn Express, Pak, Gitu. yang ganti AHU. Cuman yang satunya masih belum ada anggaran. Nah, Kan ada dua tuh tolong di yang follow up di ya. yang di Oke, lobi. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pernyataan bukan nih. Prinsip dari Mas Mukni, prinsipnya untuk AU clean room sama dengan living air serendah-rendahnya 8 sampai 10 derajat dan mengkondensasikan udara sebanyak-banyaknya. Oh, tadi sudah dijelaskan ya. ya, Yang tadi oke. Dua hal ini menjadi parameter performance dari coil evaporator AHU. Tadi kayaknya nyangkut ke pertanyaan Pak Firdaus tadi ya. Betul ya? ya, betul Oke. Pak. Iya, benar itu bypass faktor Oke. tuh performance-nya si coil bukan ya? Ya, ya. Ya. Kemudian dari Mas Mukti juga nih pertanyaan, bisa simulasi terkait selection yang tadi dimunculkan. Gimana, Re? Seleksi yang mana Pak? Bisa Seleksi disimulasikan terkait selection yang tadi dimunculkan. yang ini. Yang psikometrik Psikometrik. Oh, psikometrik. Coba simulasi apanya Kang? itu yang diinputkan itu ada eh, parameter apa aja gitu? Apakah sama dengan seleksi coil ITU atau memang ada parameter tambahan gitu? Yang psikometrik ini yang di atas ini. Iya betul. Kalau ini paling biasanya kan kalau dapet kayak misalkan customer nih minta ruangan sekian sekian 10 kali 10 kali 3 misalkan. Ya kita hitung dulu ACH-nya, CFM-nya, baru ketika udah dapet CFM kita input aja airflow-nya berapa CFM, terus target temperaturnya sama humidity-nya berapa, baru nanti kan kelihatan tuh nilai dew point-nya berapa. Ketika nilai dew point-nya misalkan di 14, kalau bisa kita buat safety factor lagi gitu di bawah 14 sekitar 2 derajat di bawahnya lah, berarti kan sekitar 12 derajat tuh, seperti itu sih Kang. Nanti keluar kapasitasnya dan kita juga harus tahu nih ruangan itu buat apa sih, buat ruang OK kah atau buat F&B tadi kah, clean room. Biasanya kan beda-beda tuh formulasi udaranya. Kayak F&B mah kan biasanya 20% lah paling besar tuh fresh air-nya. Nah, kita input aja 20%, nanti keluar total kapasitas. Total kapasitas ini yang dibutuhin sama engineering untuk seleksi kan, sama biasanya itu entering temperatur yang dia butuhkan. Kayak contohnya nih di fresh air 50%. Misalkan ambient 35, 70% RH-nya, terus fresh air 50%, ketemu tuh di 28,5 untuk entering temperatur. Nah, ini yang nanti jadi parameter untuk seleksi. Ya, seperti itu, Kang. Oke, kan saya lagi coba bikin aplikasi yang Android itu. Memang saya input juga untuk parameter psikometrik. Sebetulnya Ya, yang poin utama di psikometrik ini yang dibutuhkan itu apa aja ya Rey untuk melakukan seleksi? Misalkan saya input temperatur dew point sama ah, humidity misalkan. oke. Langsung kan muncul titiknya, terus kemudian Ah, muncul properties yang lainnya. Itu ya. yang dilihat itu apa setelah itu gitu? Setelah itu kita harus tahu dulu formulasi udaranya karena kan mempengaruhi pada entering temperatur, Kang. Kan biasanya kalau di kita tuh kan EDB EWB-nya kan 26, berapa sih? 7 ya. Ya, 26,7 sama 26,7. 19. Nah, itu kan biasanya berbeda-beda. Setiap ruangan tuh treatmentnya beda-beda. Ada yang 20% fresh air-nya, ada yang 30%, ada yang 100%. Kalau 15%. 100% mah udah kebayang gitu ya, 35 misalkan ambient temperaturnya, ya udah entering temperaturnya segitu. Tapi kan kalau yang 20%, 10% itu kan biasanya kita nggak tahu ini percampuran udaranya tuh
atau entering temperaturnya keluar berapa gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Itu yang paling di kalau selama ini sama Pak Ade Pemda yang selalu ditanya itu entering temperaturnya berapa nih gitu. Baru airflow, baru dew point atau living coil-nya gitu, sama kapasitas. Jadi software psikometrik ini berarti tetap harus nunggu berapa living air-nya ya? Enggak, jadi kita bacanya dari dew point, Kang. Misalkan 22 terus humidity-nya 50 misalnya. Nggak bisa dicontohin di sini. Kalau di laptop 22 terus nanti kan kelihatan tuh dew point-nya. Dew point-nya itu di 12 misalkan. 12 terus ini kan ada heater nih. Kalau bisa dapat di 9 di 9, tapi kan kita balik lagi ke kapasitas kan. Biasanya mengikuti gitu. Baru ketemulah itu di living coil-nya. Oke. Ray, untuk dew point mau nanya Ray, untuk dew point itu berarti dew point EDB ya, dry bulb-nya ya. Iya, betul. Yang ADP 10 itu berarti kan acuannya dengan 22 derajat di ruangan, RH 50. Nanti kan tarik garis ke bawah kan ketemu dry bulb-nya 10 derajat gitu ya. Biasanya lebih tinggi ke Lebih 10 tinggi derajat 13 ini kan. misalkan ya. Biasanya kan 12 nih. Kita buat aja safety factor 2%, 2 derajat 2 Celcius derajat. misalkan. Ya, Oh. jadi aja misalkan 10 8 misalkan. Kayak gitu sih, Mang. Jadi udah aman lah gitu, udah tidur tenang kita kalau udah kayak gitu. Tapi kalau misalkan masih tinggi, itu yang repot. Kok RH nggak capai-capai? Ya living coil-nya aja tinggi gitu kan. Gimana mau kecapai gitu. Oke. Gitu. Kalau Oke, clear. Clear ya. Ray, Yuk, boleh nanya Kang Ray ya. Kalau di boleh. psikometrik kan yang ditampilkan di sini nggak muncul untuk itunya ya, untuk muncul Ya. pemanasnya. Tapi kalau kita ambil di psikometrik kan bisa kita tarik ya, berapa kapasitinya kan, mau di living berapa. Nah sebenarnya kan kadang saya tanyakan itu di press air-nya sih. Kadang kalau langsung munculkan press air-nya ya langsung nanti ketemu kalau kita pakai psikometrik langsung muncul kalau pressnya berapa persen, dan ambient temperaturnya kan beda-beda di daerah-daerah tertentu, ada yang 35, makanya kadang suka nanya, tapi kalau yang nggak paham ya mendingan kita langsung tentukan sendiri gitu. Kalau psikometrik kan nanya pasti paham gitu, kalau nanya saya sama Pak Uyu bingung nantinya, makanya kita rata-rata pakai 20-30% aja press air-nya, ambient temperaturnya standar lah 35 sama 70 derajat. Padahal daerah tertentu kan beda. Tapi kalau saya kadang pakai software psikometri yang punya Macway ya, sama lah sama kayak gini, inputannya ada set point di berapa, nanti di ruangan Ade, suaranya kecil Pak Ade. Ya biasanya kan kalau saya kadang pakai punya brand Macway itu psikometriknya. Itu kan di situ ada kita mau ambil berapa, pressure berapa kan muncul. Cuman yang jadi pertanyaan itunya nggak muncul, heatingnya butuh berapa, ya udahlah kita kalau di psikometrik langsung kelihatan, kalau di software itu nggak kelihatan. Ya. Itu aja sih, hampir sama lah dengan yang ini yang diinputkan di psikometrik, jadi kapasitasnya berapa. Cuman mungkin tampilannya aja yang berbeda. Ya, biasanya kalau heater saya nentunya kayak gini Pak. Contoh aja nih. Tadi udah siapin. Kalau heater capacity misalkan ya, kadang kan customer tuh tentuin aja sendiri deh kapasitas heaternya. Kan kalau kita ini kan bingung ya, mau berapa gitu. Kadang nggak disebutin temperatur desainnya juga gitu, humidity-nya. Biasanya kita lihat pendekatannya ya fungsi ruangan sih. Fungsi ruangan buat apa nih gitu. Buat ruang operasi atau buat clean room di F&B tadi gitu misalkan. Ya kita pendekatannya ya kan 20% paling rendah aja kita buat 20% target temperatur gitu, atau 23 lah RH 50 gitu. Nah, nanti ketika kita udah ketemu nih target roomnya segitu, kan nanti di sini ada dew point tuh, tulisan dew point 12 misalkan. 12 derajat Celcius. Ya udah kita tarik ke garis kiri gitu. Kita temukan 12 derajat Celcius itu sebagai living coil. Living coil nanti kita buat cari kapasitas heaternya berhubungan gitu kan.
target roomnya berapa, terus living coil yang kita pakai untuk AHU-nya berapa, keluarannya. Baru nanti kita cari CFM yang di ruangan ini berapa gitu. Misalkan 2000 contohnya. 2000. Baru nanti akan terkalkulasi sekitar 12,6 KW. Nah, ini yang jadi parameter untuk kapasitas heater seperti itu. Gitu Dan sih. ini pernah debat sama Pak Kapi ya masalah heating. Kan kalau kita seleksi itu kan setelah heater itu biasanya muncul misalkan temperatur 18, RH misalkan RH di 60, padahal dia mintanya misalkan di 55. Itu kan keluar coil ya. Nanti kan nah yang agak susah itu menjelaskan dari coil dari unit itu ke ruangan. Kalau kita naikkan lagi dengan heatingnya atau electric heaternya, emang ketemu misalkan harusnya misalkan 10 kW. Kalau kita paksakan jadi 12 atau 15 kW kan nanti kan ketemu. Jadi pengen realnya heater itu, jadi di ruangan tuh langsung ketemu gitu. Kalau di psikometrik kan bisa langsung ketemu. Cuma kan masalahnya heaternya kan jadi besar. Nah, cara menjelaskan keluar coil itu sampai ruangan itu, nah di situ ada proses apa aja kan, kalau bahasa kita mah nanti kan si bola-bola air itu kan jadi pecah ya, itu dengan pecahnya akan berubah jadi RH-nya kan jadi turun ya ini humidity-nya. Nah itu yang kadang agak susah buat ngejelasin terjadi proses apa sih setelah dari unit ke ruangan. Kan nggak mungkin kita langsung di ruangan pakai heating segitu, itu kan akan jadi boros, jadi seperti itu. Prosesnya itu agak susah. Kalau mungkin kayak orang-orang yang sedikit mengerti lebih paham, tapi kadang-kadang orang nggak paham tuh cara ngejelasinnya. Jadi proses apa itu? Kita kan kalau bahasa sederhananya motor yang itu kan pecah, jadi RH-nya jadi turun. Nah, itu kadang apa sih yang bisa kita jadikan buat yang mungkin para customer biar langsung lebih paham. Karena kan nggak mungkin kita setting di keluar AHU itu langsung RH 50, temperatur misalkan di 22. Akan sebesar apa gitu ininya. Kalau RH kan jadi naik ya. Kalau RH kan dari AHU kan naik. Kalau temperatur kan kalau RH kan akan turun. Kalau RH kan akan naik. Nah, seperti itu. Temperatur akan naik ya, betul. Nah, temperatur akan naik, RH akan turun kan kalau di ruangan. Prosesnya itu yang agak susah ngejelasinnya. Ya, harus ada pengukuran sih Pak. Biasanya kalau customer saya gitu ya, dia masang sensor dew point lagi Pak setelah heater. Nanti sensor itu yang ditarik ke panel. Nanti kan kebaca tuh, keluar dari living heater sekian misalkan. Ya udah. Prakteknya penjelasannya. Penjelasannya. Nah, itu sih agak teorinya agak harus diulik-ulik. Bahasa kita kan bola-bola air itu pecah lah, jadi kan dengan ruang terbuka lebih lebar, otomatis RH akan semakin kering. Ya. Takutnya kalau di Sikangres kan ada bahasa-bahasa apa gitu apa. Saya seperti itu aja ngejelasinnya sih. Ya. Oke, kalau bypass faktor kan biasanya berhubungannya sama kapasitas juga ya Pak. Udah saya coba simulasi nih di software. Oke. Ketika saya naikin coil bypassnya di 5%, otomatis ada otomatis ada penurunan gitu. Tapi kan kita buat performansinya itu benar-benar nggak ada, gitu. Sehingga kapasitas yang kita dapatkan itu udah maksimal gitu untuk kebutuhan ruangan tersebut. Gitu. Saya ngebuat kayak report untuk kenapa sih kok nggak kecapai gitu humidity-nya atau apanya, misalkan temperaturnya. Paling itu aja sih report saya Pak. Jarang buat untuk sertifikasi gitu. Biasanya kalau validasi itu biasanya dari dari Dinas Kesehatan atau dari BPOM-nya ya yang datang? Biasanya dari BPOM Pak. BPOM yang datang ya. Jadi mungkin prosedurnya itu di internalnya mereka buat report kayak semacam tes partikel dan lain-lainnya ya. Betul. Kayak tekanan udara di ruangan positif atau negatif gitu ya.
Ya, Nah, dari situ nanti mungkin divalidasi sama BP POM dan itu yang menerbitkan sertifikat boleh tidaknya beroperasi suatu ruangan itu dari mereka kan berarti. dari mereka, Pak. Betul. Nanti kan ada Ya, pengetesan bareng-barang gitu, Pak, sama pihak ya. bersangkutan gitu. Oke.